Selamat siang saudara. Selamat siang. Hari ini hari Selasa tanggal 27 bulan Desember tahun 2022. Sudah akhir tahun saudaraku. Sudah akhir tahun 2022. Mau masuk di tahun 2023. Selamat siang, selamat Natal dan menjelang tahun baru 2023. Saudaraku, saya Lukas Temono berasal dari Pulau Timor bagian barat. Dan Anda saudaraku yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, biasanya siaran kita berkali-kali tentang benih dan tanah. Ya saudaraku, siaran kita biasanya tentang benih dan tanah. Kalau saudara, benih dan tanah benih itu terdiri dari 3 macam benih. Benih yang ditanam di tanah yang dimakan oleh manusia, yaitu jagung, padi, singkong, kacang-kacangan, pisang, dan lain sebagainya. Benih untuk pertumbuhan penduduk, yaitu benih yang dari laki-laki, sperma masuk ke dalam rahim wanita, sehingga akan membuahkan anak. 9 bulan kemudian di dalam rahim akan melahirkan seorang anak. Itu benih yang kedua. Benih yang ketiga berasal dari sorga, yaitu di pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, yaitu benih ilahi yang turun dari sorga masuk ke dalam dunia, yaitu benih ilahi. Saudaraku, dia tidak bisa berbuat dosa seperti benih yang berasal dari manusia, yaitu keturunan yang berasal dari Adam dan Hawa. Perbedaan antara benih yang berasal dari sorga, yaitu benih ilahi, berbeda dengan benih yang berasal dari dunia ini. Saudaraku, benih dari sorga berbeda dengan benih dari dunia ini. 3 macam benih yang ditanam. Kalau benih dari sorga, ditanamnya di dalam tanah, supaya bisa kembali ke sorga dengan murni, kudus. Maka benih itu pertama kali dimasukkan ke dalam air, tenggelamkan ke dalam air, supaya mendapat pengampunan dosa. Oleh karena benih ilahi, dia masuk ke dalam rahim Maria, yaitu Yesus Kristus, dilahirkan 9 bulan kemudian, dan 8 hari dibawa ke bait Allah. Dan 12 tahun ia bercakap-cakap dengan alim ulama di bait Allah Yerusalem. Setelah itu ia dibaptis, dan 31 tahun umurnya ia bekerja sampai 33 tahun. Ia ditangkap, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Itulah sebabnya mati dan dikuburkan. Baptisan itu artinya mati, dikuburkan. Kalau kita sebagai umat manusia, orang Timor yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, yang agamanya Kristen, mengalami baptisan, dikubur di dalam air, pada saat ia bangkit, maka akan mendapat kepenuhan Roh Kudus. Itulah sebabnya harus dibaptis. Mati bersama-sama dengan Tuhan di dalam kematiannya itu, baptisan selam. Saudaraku, supaya jangan keliru, kebanyakan orang merayakan Natal, tapi kebanyakan orang tidak tahu apa artinya Natal. Natal itu artinya kedatangan juru selamat ke dalam dunia ini. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, supaya dia bisa mengampuni dosa saya dan dosa Anda. Dia menyucikan kita dari perbuatan kita yang najis. Sehingga pada saat ia bangkit, ia naik kembali ke sorga. Ia berjanji, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, baik yang hidup maupun yang mati, untuk mendapat pengadilan yang adil.
Ya saudaraku, itulah sebabnya orang Kristen hari ini sudah 2 hari merayakan Natal. Merayakan Natal itu artinya memperoleh juru selamat yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, masuk ke dalam dunia supaya ia bekerja, ia memberitahu tentang syarat-syarat apa saja yang akan dilakukan oleh manusia. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Syarat-syaratnya ialah Yohanes 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Barang siapa mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Perintah Tuhan Yesus yaitu 10 hukum Taurat. Sekalipun Yohanes Pembaptis datang memberitahu bahwa kerajaan Allah sudah datang, atau kerajaan Allah telah datang. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan, luruskanlah jalan yang tidak rata, dan Raja Allah akan datang. Pada saat itu saudaraku, Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini dengan cara dilahirkan oleh Bunda Maria. Saudaraku, Natal itu artinya kita memperoleh juru selamat. Supaya kita bisa bersama dengan juru selamat, syaratnya terlalu banyak. Syarat yang pertama ialah hukum Tuhan itu harus kita taati. Syarat yang pertama hukum Tuhan kita taati, yaitu Matius pasal 28 ayat 18, 19, dan yang ke-20. Pergilah beritakan Injil ke seluruh bumi dan menyampaikan kabar baik. Apabila mereka mendengarkan kamu, maka baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, dibaptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara harus tahu bahwa itu bukan 3 nama. Itu bukan 3 nama, saudaraku. Itu 1 nama. Saya kasih ilustrasi buat saudara. Ini jeruk ini 1 buah. Jeruk 1 buah yang saya pegang. Di dalam jeruk ini, kulitnya menutupi isinya. Di dalam isinya, yang manis itu, ada biji jeruk yang ada di dalamnya. Biji itu tujuannya untuk ditanam di dalam tanah. Pada saat ditanam di tanah, beberapa hari kemudian ia tumbuh. Dia harus menghasilkan buah dari jeruk ini. 1 bagian dari 3, yaitu harus bertumbuh. Yang manis itu dimakan oleh manusia. Yang kulit ini tidak bisa dibuang. Yang kulit ini dijadikan manusia menjadi sambal atau kata lain untuk bisa dimakan pada saat lauk tidak ada. Saudaraku, jadi ini ada artinya. 1 jeruk ini bukan 3. 1 jeruk yang saya tunjukkan buat Anda ini bukan 3. 1 jeruk. Di dalam jeruk ini ada isinya yang manis, ada bijinya. Bijinya untuk ditanam. Supaya Anda bisa berbuah, supaya Anda dengan saya berbuah, maka harus mati, ditanam. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Biji gandum harus jatuh ke tanah, harus jatuh dan masuk ke dalam tanah, mati, bertumbuh, baru bisa menghasilkan buah. Kalau tidak pernah ditanam, tidak bisa berbuah. Saudaraku, Tuhan Yesus itu jadi contoh buat Anda dengan saya. Tuhan Yesus datang ke bumi jadi contoh buat Anda dan saya.
Yohanes membaptis pada saat mau membaptis Yesus. Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak bisa membaptis Tuhan. Tuhan yang harus membaptis saya. Tetapi kata Tuhan Yesus, supaya genaplah seluruh firman yang ada di hukum Taurat, maka kamu harus baptis saya. Jadi Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yesus dari Galilea, tanah Yudea, datang kepada Yohanes, dibaptis di Sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saudaraku, begitu banyak ayat firman Tuhan yang memberitahu kepada Anda dengan saya tentang hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus. Banyak syaratnya. Surga itu tidak seperti sulap, saudaraku. Tutup mata, buka mata sampai ke surga. Pekerjaan yang sangat berat, yang luar biasa yang Anda dengan saya harus lakukan. Supaya Natal yang sudah dilaksanakan oleh saudara dengan saya hari ini tidak sia-sia. Kita masuk kembali pada tahun 2023. Beberapa waktu lagi, 3 atau 4 hari lagi, kita sudah masuk di tahun 2023 yang disebut tahun baru. Saudaraku, kehadiran Yesus Tuhan ke dalam dunia ini sudah 2022 tahun. Sebentar lagi 3 hari kita masuk 2023 tahun. Pertanyaan yang paling penting di sini adalah, apakah Anda dengan saya mendengarkan firman Tuhan? Anda dengan saya melakukan atau kata lain melaksanakan di dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, syarat-syarat sebagai orang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen itu luar biasa, sangat banyak. Saya kembali lagi memprovokasi pikiran Anda. Tuhan bekerja melalui pendahulu kita, nenek moyang kita, tahun 1928 oleh pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Mereka bersatu, bersumpah bahwa kami satu bangsa, satu Indonesia. Kami satu bahasa, bahasa Indonesia. Kami satu tanah air Indonesia. Saudaraku, itu pemuda-pemudi, mereka berikrar, bersumpah, mengikat hidup mereka, perjuangan mereka jadi satu, melawan penjajahan, dari kebodohan, dari kemiskinan, masuk ke dalam kemerdekaan secara jasmani. Hari ini kita belum merdeka secara rohani, karena kita masih ditindas oleh adat istiadat. Kita masih ditindas oleh kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang menindas kita di dalam hidup kita, sehingga kita belum merdeka 100% kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhannya orang Kristen itu satu. Saya sudah kasih tunjuk jeruk ini. Ini jeruk ini satu. Tuhannya orang Kristen satu. Seperti jeruk ini. Di dalam jeruk ada manisnya, isinya, ada bijinya untuk ditanam. Kulitnya digunakan untuk sambal. Saudaraku, di dalam tubuh manusia ada 3 unsur. Ada unsur daging. Pada saat Anda dengan saya mati, unsur daging itu akan masuk ke dalam tanah. Pada saat napas Anda putus, roh Anda tidak ada. Roh itu sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jiwa Anda persoalannya. Pertama Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Pertama Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Saudaraku, untuk mencapai tujuan iman ialah keselamatan jiwa. Untuk mencapai tujuan iman yang digembor-gemborkan orang ialah keselamatan jiwa. Orang Kristen itu perjuangan jangan hanya untuk tubuh. Siap tubuh itu hanya dia butuh makan, dia butuh minum, butuh pakaian.
setelah mati ditanam di dalam tanah. Saya ulangi saudaraku, kebutuhan tubuh dari 3 unsur yang tadi saya sebutkan. Unsur tubuh, unsur roh, unsur jiwa. Dari 3 yang saya sebutkan, yang paling gampang itu unsur tubuh. Pada saat Anda meninggal, tubuh Anda ditanam ke dalam tanah, kembali ke tanah. Karena dia berasal dari makanan, darah, dan daging, sayur, beras, atau nasi, pisang, dan lain-lain. Makan, dan Anda menjadi kenyang, itu untuk kebutuhan tubuh. Untuk kebutuhan roh, barang siapa yang Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Barang siapa penyembah Allah Bapa di sorga harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, kalau roh dan kebenaran, pada saat Anda mati, Anda roh akan kembali kepada yang pemiliknya. Jiwa Anda masalahnya. Jiwa Anda itu terdiri dari kemauan, kehendak, dan kepandaian yang Anda miliki. Kecerdasan yang Anda miliki. Kecerdasan itu yaitu mengelola. Bagaimana caranya mengelola yang Tuhan ciptakan di bumi. Yohanes Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, 27, dan 28. Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, supaya dikuasai oleh manusia itu, yaitu Adam itu sendiri. Maka jiwa itu berjuang untuk bekerja, karena dia menguasai yang namanya yang diciptakan Tuhan, yaitu burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang yang ada di permukaan bumi, baik yang melata maupun yang berkaki 4. Saudaraku, kemauan, kehendak, ataupun jiwa, kecerdasan Anda, pada saat Anda meninggal, maka dia pasti tidak punya tempat apabila Anda tidak menyediakan tempat dari hari ini. Itulah sebabnya saudaraku, saya tidak bosan-bosan menyampaikan itu pesan kepada Anda, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat. Itu tadi Sumpah Pemuda. Saya pindah ke Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila yang pertama terkandung makna, yaitu Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, tidak secara kebetulan leluhur kita, pendahulu kita yang mendirikan bangsa Indonesia tahun 1945 memilih Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Pancasila adalah milik orang Kristen dan negara Republik Indonesia adalah milik orang Kristen seutuhnya. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, paham benar tentang Pancasila. Karena sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Ya saudara, di Ulangan pasal yang 6 ayat yang ke-4 bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sebagai ayat-ayat pendukung Alkitab orang Kristen. Di bagian yang pertama, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Ulangan pasal 5 ayat yang ke-4 bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Esa. Saya ulangi, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44.
Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Esa? Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Bunyinya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus anaknya yang Engkau utus ke dalam dunia ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu Markus pasal 12 ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru katamu, bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain. Saudaraku, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Dari zaman dulu, sejak zaman Adam sampai hari ini, Tuhan kita Esa. Kalau ada Tuhan yang lain, maka itu Tuhan palsu, saudaraku. Tuhan lain daripada Tuhan Yesus, itu Tuhannya Tuhan palsu. Saudara jangan dengar, saudara jangan terkecoh dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang hadir di dunia ini. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita itu satu. Saudaraku, di seluruh kolong langit, manusia yang ada di muka bumi ini 7 miliar orang lebih. Sedangkan Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Namanya Yesus Kristus. Kalau ada Tuhan lain yang datang di kemudian daripada Yesus Kristus, maka itu Tuhan palsu, saudaraku. Saudara yang berasal dari Pulau Timur, bagian barat, Anda jangan takut, jangan kecil hati. Apabila Anda takut, Anda bukan orang Timur. Apabila Anda takut, Anda bukan orang Kristen. Karena Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala itunya. Tuhan itu mempunyai tangan yang kuat. Dia menopang Anda, asal Anda hidup benar di hadiratnya. Yang ketujuh, yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gementar. Saudaraku, setan yang disebut hantu atau setan balawa atau kuntilanak atau apa itu, pada saat melihat Yesus, setan-setan itu gementar dan lari terbirit-birit. Yang ketujuh, pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat, tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada Allah lain, hanya ada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal daripada segala sesuatu yang dijadikan, dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Saudaraku, Yesus Kristus anak yang tunggal itu satu-satunya Allah Bapa kita yang ada di langit dan juga ada di bumi. Saudara, hari ini tanggal 27, saudaraku, tanggal 27 bulan Desember tahun 2022. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Januari tahun 2023. Tuhan Yesus hadir di bumi sudah 2023 tahun nanti. Dan Dia udah naik kembali ke sorga. Ini Anda harus dengar baik-baik. Dia akan datang kembali. Ini Anda orang Timur harus dengar baik-baik. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita, baik yang hidup maupun yang mati, dan kita akan diadili, saudaraku. Karena itu pengadilan yang akan datang adalah pengadilan yang sangat adil, yang tidak ada runding-rundingnya. Yang salah itu tetap di neraka dan yang benar itu tetap di sorga. Saudaraku, Anda orang Timur, ya baik Anda itu polisi, tentara, pegawai negeri, mahasiswa, Anda petani, nelayan, buruh pasar, siapapun Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, kalau Anda mendengarkan suara Tuhan, jangan mengeraskan hatimu. Suara Tuhan melalui pesan-pesan orang yang menyampaikan. Orang itu siapa saja, Anda harus menerimanya
dan mendoakannya dan menggunakan yang benar supaya Anda dengan saya jangan salah pilih. Karena Tuhan lain yang datang setelah Yesus Kristus, maka itu Tuhan palsu. Saya ulangi, Tuhan lain yang datang setelah Yesus Kristus ke dalam dunia, maka itu Tuhan palsu. Anda orang Timur yang berada di seluruh pelosok bumi ini, di negara mana saja, di daerah mana saja ada di Indonesia, di Pulau Timur itu sendiri, Anda taat akan Tuhan. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tidak kompromi dengan mabuk, tidak kompromi dengan pencuri, tidak kompromi dengan berzina, tidak kompromi dengan mengingini harta orang lain, tidak kompromi dengan saksi dusta. Menghormati ayahmu dan ibumu, supaya umur tambah panjang di negeri di mana engkau dilahirkan. Tuhan Allah itu tidak kompromi dengan berhala. Berhala yang berupa patung, berupa apa saja. Kepercayaan animisme. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak ada komprominya. Anda merasa diri orang Timur dari Pulau Timur bagian Barat harus takut dan gentar akan Tuhan. Jangan takut dan gentar pada sesuatu yang Anda lihat baik di muka bumi, baik di langit maupun di dasar bumi. Karena Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup. Itulah sebabnya saudaraku, banyak pendeta, banyak penginjil, mereka memberitakan tentang kebenaran Allah, tapi tidak mengurai kronologis Tuhan Yesus dari lahir sampai disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, sampai memberitahu pada saat bangkit 40 hari kemudian ia berpesan supaya jangan tinggalkan Yerusalem, karena Yerusalem yang di bumi adalah Yerusalem lama. Ada Yerusalem baru yang di sana ada damai sejahtera, sukacita. Saudaraku, Tuhan kita tidak kompromi dengan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak ada komprominya saudaraku. Apabila Anda menduakan Tuhan, maka neraka itu pilihannya. Saudaraku, saudara dengan saya harus diisi oleh firman pagi, siang, dan malam, supaya di dalam kita tidak kemasukan roh-roh lain yang sering mengganggu kita di dalam keadaan apa saja yang kita alami. Terima kasih saudaraku, hari ini saya hari Selasa bulan Desember tanggal 27. Anda yang mendengarkan siaran ini, Anda harus bergembira karena Tuhan lahir ke bumi dan sudah 2022 tahun. Yang penting di sini adalah dia akan datang kembali. Apakah Anda dengan saya siap? Syarat-syaratnya itu banyak yang saya sudah bacakan banyak sekali tadi itu. Apakah Anda dan saya siap? Sebab kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum, pakai, bukan pesawat, bukan kapal laut, bukan gedung-gedungan. Soal sorga adalah soal kebenaran. Apakah Anda sudah melakukan kebenaran di dalam hidup Anda? Soal sorga bukan soal uang sangat banyak, tapi soal sorga adalah soal sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya gampang kan? Itu sebenarnya gampang. Susahnya kalau kita tidak lakukan. Atau pada saat kita bawa motor, kita disenggol orang. Atau pada saat kita bawa mobil disenggol orang. Atau pada saat kita diganggu. Itu sukarnya di situ kita menerima. Siap damai, sukacita hanya berasal daripada Yesus. Dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dia turun dalam kerajaan maut. Ia dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Saudaraku, orang mati saja dijaga oleh tentara. Takutnya mayatnya dicuri. Tapi karena Tuhan itu berkuasa langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia menggulingkan batu yang ada di kuburan itu. Dan dia keluar. Dan dia menemui murid-muridnya. Dia memberitahu bahwa tangan saya yang terpaku. Lambung saya ditusuk. Inilah aku. Inilah aku. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh percaya Yesus di dalam doa dan permohonan. Tidak putus-putus. Doa dan permohonan tidak putus-putus. Supaya tidak ada celah buat iblis. Saya ulangi.
Doa dan permohonan tidak boleh putus-putus supaya iblis mencuri kesempatan. Itulah sebabnya, saudaraku. Di dalam tubuh manusia ada konsentrasi pikiran, mata, hati, tangan, kaki. Paling banyak melakukan konsentrasi adalah mata. Kalau konsentrasi mata itu salah, pikiran itu jalan, hati itu menurut. Kalau baik untuk Tuhan, tapi kalau untuk iblis gimana? Itulah sebabnya harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati Anda. Baptisan selam itu paling penting. Pada saat Yesus keluar dari air, seekor burung merpati duduk di atas kepalanya. Ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, itulah sebabnya Anda dengan saya harus taat akan Tuhan. Saudara dengan saya taat akan Tuhan. Saya sekali lagi tunjuk. Jeruk ini satu buah. Jeruk ini di dalamnya ada unsurnya 3. Isinya, bijinya, dan kulitnya. Kalau tidak ada kulitnya, tidak terbentuk isinya. Kalau tidak ada isinya, maka tidak ada bijinya. Ketiga-tiganya jadi satu, disebut satu buah jeruk. Jeruk manis namanya. Ini ilustrasi, saudaraku. Orang yang buta huruf, saya kasih tahu dengan cara ilustrasi. Tapi kalau setan bekerja, sekalipun orang profesor, doktor, insinyur, sarjana, jeruk ini dia tidak paham. Ini kalau satu, dia bilang 3. Padahal jeruk ini satu, saudaraku. Jeruk ini satu, bukan 3. Jadi, Anda dan saya, jangan banyak-banyak bikin perbandingan. Satu saja di dalam Tuhan Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sanggup mengampuni dosa Anda dan saya. Yang kita butuh pengampunan dosa. Kita butuh dari Tuhan adalah pengampunan dosa. Karena itu Natal bagi orang Kristen adalah Juru Selamat bagi manusia karena dosa. Hari ini hari Selasa. Jamnya udah jam siang, saya selamat Natal buat Anda, saudaraku yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, ada di kampung halaman sendiri, di Pulau Timur Barat, Pulau Timur bagian Barat. Sukacita damai buat Anda, Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya. Dari hari ini, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih saudaraku, haleluya, amin.